pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar lagi ya? Sudah siap semuanya. Nah anak-anak, sekarang kita mau memulai pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa, tangan di depan dada, mata dipejamkan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Atas penyertaan hari ini. Tuhan, berkati kami. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar banyak loh. Mau belajar tentang kegiatan di malam hari. Belajar juga tentang melengkapi menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nanti ada bacaannya, diperhatikan, lalu nanti ada pertanyaannya, kalian jawab. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang menjumlahkan bilangan. Nah, siapa yang sudah bisa menjumlahkan? Ditambah-tambah gitu. Iya, nanti. ditambah-tambah. Nah, diperhatikan ya penjelasannya ya. Nah anak-anak sudah siap buat belajar? Kita siapkan kembali buku kegiatanku ya. Diperhatikan, yuk kita hari ini belajar subtema baru ya, subtema 4 ya. Dibuka dulu buku anak-anak halaman 103. Ya, kita buka halaman 103. Sudah ketemu? Coba anak-anak perhatikan. Kita hari ini belajar tentang kegiatan malam hari. Coba perhatikan ini suasana di malam hari anak-anak. Nah, kita baca bersama dulu ya. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai malam. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Coba perhatikan anak-anak, kalau malam hari langitnya terlihat gelap, banyak cahaya lampu untuk menerangi. Nah, malam hari itu waktunya kita untuk istirahat. Kita bersyukur diberi waktu malam yang sepi, sunyi, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Coba kalau malam itu seperti siang, pasti anak-anak tidak bisa bubuk dengan nyenyak ya. Nah, ini suasana di malam hari. Kita akan lihat lagi yuk. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar. Ini adalah gambar suasana di malam hari juga. Coba perhatikan ada apa saja. Ada bulan, ada burung hantu, ada kelelawar. Nah, ada laba-laba di sini, ada kunang-kunang. Nah, ini suasana di malam hari yang dapat kita lihat ya di sini ya anak-anak ya. Kita baca dulu yuk bacaannya. Malam hari. Matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar pun terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Nah, anak-anak, kita bersyukur dapat menikmati malam. Waktunya kita bisa istirahat dengan baik, sehingga esok pagi kita bisa beraktivitas dengan
baik, dengan segar. Nah, sekarang di halaman 105 kita akan mencari kata yang berhubungan dengan kegiatan di malam hari, dengan suasana di malam hari. Ini masih di kotak-kotak huruf. Ini kotak-kotak huruf yang tersedia berbagai macam huruf di sini. Nah, anak-anak diminta untuk menemukan. Yuk kita akan cari ya, anak-anak ya. Kita akan cari. Coba ceritakan kembali cerita itu kepada temanmu. Cerita tadi bisa anak-anak coba ceritakan kembali kepada orang tua atau temanmu ya. Cerita tentang keadaan di malam hari tadi di halaman 104. Nah, sekarang cari kata-kata berikut ini pada tabel huruf, tandai dengan garis berwarna. Anak-anak cukup mengerti saja, tidak usah ditandai karena buku ini milik sekolah, tidak boleh dicoret-coret ya. Nah, misalnya kata terbenam, anak-anak cari mana yang kata terbenam di sini, dicari dalam kotak-kotak huruf ini. Nah, ada enggak terbenam? Coba kita cari bersama-sama ya anak-anak. Nih terbenam di atas sendiri. Nah, ini Bu Pur menemukan ini terbenam. T-E-R-B-E-N-A-M, terbenam. Ada kata apa lagi? Cahaya. Mana cahaya? Ini cahaya. Kita lingkari. Cukup anak-anak, tapi di buku tidak usah dilingkari, cukup dimengerti. Kemudian ada kata apa lagi? Bulan. Ini bulan. Kemudian ada apa lagi? Bintang. Ini bintang. Kita lingkari. Ada kata apa lagi? Jangkrik. Nah, dari sini sampai ini kita lingkari. Jangkrik. Nah, ada lagi terpejam di sini. Nah, kita lingkari. Nanti di rumah anak-anak boleh mencari, tapi tidak usah dilingkari, dimengerti saja kata-kata ini yang mana ya. Sekarang kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya. Nah, anak-anak kita lihat bersama-sama ya. Kita baca dulu dari atas. Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk esok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur. Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat, membersihkan sendiri tempat tidur, berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Masih banyak lagi yang lainnya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat kegiatan yang baik yang kita lakukan di waktu malam hari. Ini Lani belajar di malam hari. Kemudian di sini ada gambarnya. Ini Udin atau Beni ini? Udin ya, gambarnya Udin. Udin sebelum tidur tidak lupa membersihkan badan dengan mencuci kaki, menggosok gigi ya. Nih, sebelum tidur di malam hari. Kemudian Lani juga setelah belajar dia juga sama seperti Udin, mencuci kaki, menggosok gigi, merapikan tempat tidur. Sebelum dipakai buat tidur itu dirapikan dulu, dibersihkan dulu, sehingga kalau dipakai buat tidur itu nyenyak, tidak ada kotorannya, nyaman. Nah, sebelum tidur tidak lupa apa? Berdoa dulu ini. Udin juga berdoa ini. Nah, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian mohon berkat agar dapat tidur dengan nyenyak, mimpi yang indah. Nah, ini contoh kegiatan di malam hari yang biasanya kita lakukan. Anak-anak juga bisa melakukannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita belajar tentang apa ya? Ini adalah gambar biji-bijian. Nah, ada biji apa saja ini? Ada biji jagung, ada biji kacang merah, ada biji kedelai, kacang hijau, lada hitam. Nah, kita baca ya dari atas ya.
Memanfaatkan alam secara bertanggung jawab itu juga kebiasaan baik. Misalnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam. Ini contoh biji-bijian yang bisa digunakan untuk karya seni. Kita bisa menggunakannya untuk kolase. Untuk saat ini anak-anak belum mempraktekannya ya, tapi kapan-kapan waktu masuk kita akan bisa mempraktekannya. Kita lihat karya seninya seperti apa di halaman baliknya. Nah, ini contoh karya seni yang menggunakan biji-bijian, yaitu kolase. Nah, ini dari biji jagung dan kedelai membentuk kolase kupu-kupu. Yang di bawahnya ini ada bulan, kelelawar, kemudian burung hantu. Ini menggunakan biji kacang hijau, tentu saja dengan menggunakan lem uhu supaya lengket ya. Biji kacang hijaunya direkatkan di kertas gambarnya ini. Besok kalau masuk kita baru praktek ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak cukup mengerti saja. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali anak-anak. Tadi sudah jelas ya tentang biji-bijian ya. Sekarang kita akan belajar tentang halaman berikutnya di halaman 110 ini. Ya, tentang bermain bola. Kita baca dulu bacaannya. Malam ini ayah dan ibu Edo sedang asik membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah. Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar. Malam ini Edo tidak seperti biasanya. Dia sedang asik latihan memantulkan bola. Bola adalah salah satu alat untuk melakukan gerakan memantulkan. Perhatikan cara memantulkan bola berikut ini. Nah, ini Edo, Benny sama Udin. Dia belajar bersama memantulkan bola. Alat yang digunakan adalah bola. Bola ini dipantulkan, dilempar ke bawah, kemudian bisa kembali lagi ke atas. Itu namanya memantul. Selain di bawah sini bisa saja dipantulkan lewat tembok juga bisa. Nah, ini ya bermain, belajar memantulkan bola. Anak-anak bisa mempraktekannya. Nah, di halaman 111 di sini kita akan belajar membuat kalimat. Kalian sudah jelas ya tentang membuat kalimat ya. Yuk kita buat bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, setelah memantulkan bola tadi, Edo belajar membuat kalimat. Kalimat itu berhubungan dengan kegiatan malam hari. Edo membuat kalimat dengan kata-kata dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Nomor 1 dengan kata malam. Contohnya apa ya? Malam hari gelap. Nah, bisa seperti itu. Kemudian malam hari terlihat ada bintang di langit. Boleh. Anak-anak bebas berkreasi membuat kalimatnya. Nanti berlatih di rumah. Kemudian nomor 2, bulan. Bulan bersinar di malam hari. Misalnya dengan kata bintang. Bintang berkelap-kelip di langit. Misalnya gelap. Malam hari terasa gelap. Kemudian dengan kata terbenam. Matahari mulai terbenam. Dengan kata terpejam. Misalnya Siti sangat lelah sehingga malam hari ini dia terpejam sangat lelah. Nah, terpejam itu matanya merem ya. Terpejam itu bisa tidur itu ya. Nah, anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini nanti ada tugas di halaman 112. Di sini ada bacaan. Anak-anak nanti baca bacaan ini dengan baik. Kemudian dari bacaan ini anak-anak nanti menjawab pertanyaan di halaman 113. Itu tugas yang pertama hari ini. Sebelumnya kita baca dulu ya dengan nyaring. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Nah, di sini Siti beragama Muslim ya, Islam ya anak-anak ya. Jadi dia membaca kitab suci namanya Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti.
Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, di sini di halaman 113 anak-anak menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan tadi. Misalnya nomor 1, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Nah, di bacaan tadi apa? Anak-anak bisa melihat bacaan. Ini tugas kalian hari ini yang pertama ya, di halaman 113. Nanti dikerjakan di buku tulis tematik, ditulis yang bagus pertanyaan dan jawabannya. Selain itu nanti yang kedua, lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Yang tugas yang kedua, yang nomor ini yang di halaman 113, yang di bawah ini ditulis saja soalnya, yang jawabannya saja yang ditulis di sini. Yang kotaan ini tidak usah ditulis. Ya. Jadi tugas yang pertama ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditulis soal dan jawabannya. Dan yang bawah nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditulis soal, langsung jawabannya saja. Kotak yang warna coklat ini tidak usah ditulis di buku kalian. Jelas ya anak-anak ya, ini tugas yang pertama ya. Nanti dikerjakan. Sebelumnya kita lanjutkan lagi sebelum mengerjakan. Kita lanjutkan lagi belajar kita hari ini, banyak ya anak-anak ya. Kita lanjutkan di halaman 114. Yuk kita lihat lagi. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satu aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Di rumah masing-masing pasti punya aturan yang dibuat oleh orang tua. Anak-anak harus mengikuti dengan baik supaya kehidupan di rumah lebih menyenangkan. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini anak-anak. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Beri tanda centang. Nih, yang pertama Lani membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur sebelum tidur. Baik tidak? Baik, kalau baik kita beri tanda centang. Kemudian Udin mencuci kaki sebelum tidur, baik tidak? Baik, kita beri tanda centang. Kemudian berdoa dulu sebelum tidur, Udin, baik tidak? Baik, kita beri tanda centang juga. Nah, ini juga menggosok gigi sebelum tidur, baik tidak? Baik. Nah, urutannya mana kalau kegiatan malam hari sebelum tidur? Dari merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Setelah itu pergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki, menggosok gigi. Setelah itu masuk kamar, tempat tidurnya sudah beres, sudah siap untuk tidur. Kemudian tidak lupa berdoa sebelum tidur. Ini kegiatan di malam hari yang perlu kita tiru karena baik. Sekarang kita lanjutkan kembali. Kita belajar yang terakhir, yaitu belajar apa? Berhitung. Coba perhatikan di halaman 115. Kita mulai berhitung lagi ini anak-anak. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama. Yang pertama, di tas ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, di rak ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjutkan baliknya. Nah, banyak buku seluruhnya adalah tadi di tas 4. Kemudian di rak 7. 4 ditambah 7 ada berapa? 11. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Lanjut, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul ada 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yang kedua,
Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4. Di kotak pensil ada 8. Yuk kita hitung bersama. Yang pertama ada 4. Tulis angka 4 di sini di bawahnya. Yang kedua ada 8. Tulis di sini 8. Nah, 4 ditambah 8 ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ditulis di sini. Masih ingat ya cara berhitung ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita perhatikan di halaman 17. Jika dijumlahkan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Ini yang keterangan yang tadi. Nah, sekarang bantu Siti menyelesaikan soal berikut ini. Kita bantu yuk. Kita bantu Siti, ada soal ceritanya. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Pertamanya ada berapa? Di piring ada 6. Tulis di sini 6. Setelah itu Ibu Siti meletakkannya berapa? 6 lagi. Tulis di sini 6. 6 ditambah 6 ada berapa? 6 di mulut, 6 di tangan. Setelah 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ditulis di sini 12. Soal yang kedua. Di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapa banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Pertamanya ada berapa? 12, tulis di sini 12. Kemudian ada dimasukkan lagi berapa? 6, tulis di sini 6. 12 ditambah 6 berapa? 12 di mulut, 6 di tangan. Setelah 12 berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ditulis di sini. Sudah jelas ya anak-anak ya menjumlahkan bilangan ya? Sudah ingat lagi ya? Nah, sekarang tugas anak-anak yang kedua di hari ini. Nanti anak-anak mengerjakan kembali di buku tulis tematik dari buku halaman 118. Dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10 ditulis soalnya. Dihitung dengan baik. Jelas ya, ada 2 ya tugasnya ya anak-anak. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Ditulis di buku tulis tematik. Yang kedua berhitung ya, menghitung bilangan ini, penjumlahan bilangan ini ditulis juga di buku tulis tematik. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, hari ini kalian sudah belajar banyak ya. Sudah mengerjakan penilaian tematik, sudah belajar tematik tentang banyak sekali tadi. Nah, sekarang belajar tematik kita cukup ya. Kita tutup dengan berdoa, tapi nanti masih ada penilaian bahasa Jawa. Kerjakan yang baik ya anak-anak ya. Ya, ambil sikap berdoa, kita tutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat belajar banyak sekali. Semoga kami dapat mengingat semua pelajaran yang kami pelajari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sudah selesai belajarnya. Nanti tugas-tugasnya jangan lupa dikirimkan. Dikerjakan dengan semangat. Nah, harus tepat waktu ya mengumpulkannya ya. Iya, semangat.